Oke, selamat pagi. Suara Ibu kedengeran nggak? Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Oke, oke. Tolong on cam lah semuanya ya, walaupun ini online. Yang di kampus sekarang sebenarnya ada kelas nggak sih jam segini? Ada kelas kosong nggak? Kalau dijadwalkan semuanya terisi ya. Sebenarnya saya lebih senang offline ya kalau ada kelasnya. Ini ada yang lagi di kampus kan? Ada lagi di kampus nggak? Yang seragam itu berarti di kampus kan? Ada kelas kosong nggak? Siapa yang lagi di kampus coba? Adakah? Semuanya lagi di kampus, Bu. Ada kelas kosong nggak? Tiap hari Kamis ini. Dengan Bu Fitri kemarin on off kan ya? Nanti minggu depan kan jadwalnya offline. Nanti saya pastikan lagi kalau misalnya kelasnya tetap ada. Seperti saya ngajar di program linear siang itu selalu ada kelasnya. Makanya saya offline saja lebih enak. Lebih jelas. Kalau ini saya seperti jadi radio, ya kamu nggak ada yang on cam gitu. Jadi idealnya tetap harus on cam. Oke. Eh, saya materi baru, kita tentang namanya manajemen project, pendahuluan sama critical path method. Slide-nya udah terlihat kan? Muncul Sedap nggak? Bu. Oke. Materi ini pertemuan 9 dengan pertemuan 10 udah saya upload di e-learning, jadi silakan diakses di sana. Oke, manajemen project. Kalau dari pertemuan satu sampai sebelum UTS kemarin, kalian belajar tentang metode-metode, baik untuk optimasi yang berkendala satu dimensi, multivariabel. Nah, sekarang kita tidak akan belajar tentang metode-metode seperti itu, tapi kita belajar tentang yang namanya manajemen project. Nah, manajemen project ini, Ini. mana- manajemen project ini belajarnya anak teknik, anak teknik, anak teknik industri, mereka belajar juga manajemen project, sipil, teknik arsitektur, itu rata-rata belajar. Nah, kita belajarnya saya tidak ke struktur rancangan seperti orang teknik sipil belajar, kita belajar cara metode menyelesaikannya. Jadi materi yang kita bahas yaitu pengantar model jaringan, kemudian ada penyelesaian persoalan manajemen project pakai metode namanya PERT, Program Evaluation and Review Technique. Kemudian pakai metode CPM, Critical Path Method. Kemudian kita aplikasikan ke kasus atau persoalan. Oke, kita bahas dulu sesuai namanya ya, PERT, Program Evaluation Review Technique, typo ya, atau teknik evaluasi. Terus ada satu lagi namanya metode critical path method. Kalau di Indonesia metode jalur krisis atau jalur kritis. Ya kan dikembangkan dari cerita sejarahnya tahun 50-an oleh para manajer untuk membuat penjadwalan, memonitor, dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. Yang paling duluan itu sebenarnya CPM, sorry. CPM paling duluan. Ini pengembangnya J.P. Kelly, kemudian M.R. Walker. Mereka membuat untuk pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di DuPont. Kemudian satu lagi, Booz Allen and Hamilton, mereka buat metode namanya PERT. Sebenarnya PERT dengan CPM nanti bisa digabungkan untuk membuat perencanaan, penjadwalan, dan proses pengendalian proyek. Secara umum mungkin kalian pernah lihat proyek-proyek yang di jalan gitu ya. Ada proyek pembangunan gedung, nanti di papan di tengah jalan-jalan itu ada tulis plan gitu ya, ada papan tulisannya durasi proyek 1.000 hari, durasi proyek 1 tahun, 1 tahun 1.000 hari. Itu semuanya perlu pakai perencanaan, boleh pakai penjadwalan, jadi tidak pakai kira-kira. Tukang-tukang, tukang-tukang, tukang-tukang bangunan. Kalau kita mau bangun rumah misalnya gitu kan, pasti dari arsitek, kemudian pemborong, pasti kira-kira berapa lama selesainya.
Nah, mereka pasti udah punya planning sendiri dari gambar desain, eh, pembangunan fondasi, tiang pancang, sampai finishing, punya ada perkiraan semua berapa lama bakal selesai. Jadi nggak bisa kira-kira gitu ya. Pasti udah dihitungnya. Pasti biasa orang bilang paling lama sekian, paling cepat sekian. Jadi kira-kira berapa lama paling lama, berapa waktu paling cepat. Ya, terus apa sih beda CPM dengan PER? Cara kerjanya sama, CPM dengan PER, semuanya pakai perlu jaringan atau network. Perbedaan dasarnya itu ada di cara kerja metodenya. Ya, kalau di PER tidak ada namanya konsep biaya, tapi kalau di CPM dia punya cost. Ya, konsep biaya biasanya di CPM, kalau di PER tidak ada. Kalau di PER, semua waktu kegiatan itu tidak bergantung satu sama lain. Jadi masing-masing standing alone bisa dikerjakan sendiri-sendiri tanpa harus menunggu suatu hal selesai. Terus penyelesaian waktu, eh, penentuan lama waktu penyelesaian suatu proyek itu pakai istilah namanya waktu paling lama seperti yang saya bilang tadi. Paling lama berapa selesainya? Paling cepat berapa? Waktu terlama itu disebut waktu paling pesimis atau pessimistic time. Waktu paling cepat itu kita sebut dengan namanya optimistic time. Tuh. Terus karena adanya ketidakpastian dalam suatu penyelesaian kan tidak pasti, tidak bisa dipastikan pas 10 hari, pas 1 bulan tidak. Itu namanya adanya suatu varian. Semakin kecil varian menunjukkan bahwa semakin pasti kegiatan itu bisa dilaksanakan. Jadi atau diselesaikan. Jadi kita berharap bahwa variannya semakin kecil. Terus kalau jaringannya sudah sangat complicated atau besar, maka penentuan proyeknya kita pakai namanya proses adanya forward pass dengan backward pass. Ya, jadi itu ya forward forward maju, forward pass ini metode maju, backward pass kalau backward berarti mundur. Kalau maju ya jalannya terus maju penyelesaiannya. Kalau backward nanti dia balik dari belakang ke depan. Ada dua macam estimasi. Jadi kita bisa pakai estimasi yang namanya ada estimasi itu perkiraan, ada perkiraan waktu dengan perkiraan biaya. Kalau di CPN kita ada namanya estimasi normal dengan estimasi crash. Normal tuh biasanya berapa? Crash tuh paling. Jadi kayak kita perlu apa ya, fotokopi atau jilid skripsi nih paling umum. Paling kalau normalnya bisa selesainya 7 hari, 1 bulan sekian harganya. Kalau mau kilat mau ekspres sekian, sama kayak kita laundry lah. Laundry juga itu kan normal mungkin 1 hari, kalau mau ekspres 2 jam berarti harganya akan berbeda. Nah itu namanya ada estimasi normal dan ekspres. Perhitungan kedua estimasi untuk apa? Untuk menentukan kegiatan pada jalur kritis, di mana waktu yang dipercepat dengan pengeluaran paling minim. Pasti kita mau melakukan yang namanya pengeluaran paling minim. Ngeluarin uang paling sedikit kalau bisa. Biaya yang murah, cepat selesai. Itu kan prinsipnya pasti. Gak mungkin kita mau cari yang biaya yang paling mahal. Yang paling lama selesai, jarang. Jadi biaya paling murah, waktu penyelesaian paling cepat. Oke. Kemudian ada metode PERT. PERT itu karena dia punya cost, maka dia digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian biaya. PERT itu akan berikan informasi yang bisa digunakan untuk mempertahankan biaya proyek dalam anggaran tertentu. Jadi kita lihat kegiatan itu overrun atau underrun. Kalau overrun itu artinya melebihi budget, underrun itu wah, itu tidak sampai sesuai dengan budget kita, mesti hemat, bisa kita hemat. Nih, kerangka pikir untuk PERT dan CPM, semuanya ada 6 langkah dasar. Yang pertama kita harus identifikasi proyek, siapkan struktur pecahan kerja. Jadi kalau kita di sini akan disebutkan struktur kerjanya yang apa saja urutannya, kita bukan orang pikir yang harus dari awal ya. Terus kita akan buat hubungan antar kegiatan. Putuskan dulu kegiatan mana yang harus dilakukan dan mana yang mengikuti kegiatan lain. Baru kita gambarkan jaringan atau networknya. Ada perkiraan waktu dengan biaya dari selesai. Kita cari waktu jalur waktu yang terpanjang atau disebut sebagai jalur kritis.
Gunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Jadi, jalur kritis itu bagian utama dalam pengendalian proyek. Kegiatan pada jalur kritis mewakili tugas yang akan menunda keseluruhan proyek apabila dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi kita ke contoh kasusnya. Nah, jadi peran kita pengerjaan PPM angkat diri kita sebagai seorang manajer. Jadi kita akan mengatur, kita banyak proyek gini, pertama saja kamu dalam manajer dalam suatu perusahaan, kita akan mengatur proyek ini selesainya berapa lama. Jadi kalau di Perth dia punya tiga perkiraan waktu. Dia ada tiga perkiraan waktu. Ada waktu normal, ada waktu pesimis, peak time, dan ada waktu namanya optimistic time. Normal ya normal. Biasanya berapa lama? Pesimistic time itu waktu paling lama. Paling leletnya berapa lama? Berapa minggu? Optimistic itu paling cepat. Jadi dia punya tiga perkiraan waktu. Perkiraan waktu itu dipakai untuk menghitung nilai yang diharapkan. Terus EPM itu tuh asumsi bahwa kegiatan itu diketahui dengan pasti. Nih, komponen jaringan, nama lainnya network ya, network jaringan. Jadi kita akan bangun network. Syaratnya, kalau buat kita harus punya daftar urutan kegiatan proyek. Kita harus tahu langkah-langkah proyeknya apa dulu, apa dulu, apa dulu gitu. Kalau sudah tahu, kita harus lihat ini. Kalau kita menyusun bentuk jaringan pet, kita harus melihat saling hubungan, menunjukkan saling hubungan, terhubungan antara suatu kegiatan dan kegiatan lain. Contohnya bikin kue deh, mau masukkan telur dulu, atau terigu dulu, atau butternya dulu. Kan ada urutan. Tidak ada sembarangan kita masuk-masukkan. Ya kan? Apakah telur dulu, atau kalau menteganya dikocok dulu, itu semuanya ada urutan. Um, Pengerjaan proyek pembangunan, berarti masang tiang dulu, gitu kan? Masang fondasi, proyek fondasi dulu, baru tiang, gitu ya. Baru batu bata, baru diplester, baru dicat, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung taruh batu bata, nanti fondasinya itu terakhir kan tidak. Nah, makanya kita perlu yang namanya keterurutan pengerjaan proyek. Kemudian dalam PERT itu metode ya, PERT itu metode kita punya istilah namanya dummy. Dummy itu tambahan. Jadi dummy itu dua atau lebih kegiatan yang mulai dan berakhir pada titik yang sama. Ada dua kegiatan atau lebih di mana mulai dengan akhirnya pada titik yang sama. Kami itu timbul untuk apa? Untuk membantu kita membuat hubungan presenden yang baik. Hubungan presenden itu hubungan sebelumnya. Jadi saya kasih lihat di mana sih munculnya Dami. Kemudian ada dua pendekatan. Untuk gambarnya kita ada namanya activity on node, aktivitas yang ada pada node, pada vertex. Kemudian ada OA, activity on arrow, aktivitas yang ada pada busur berarah. Jadi node itu artinya titik, bisa simpul, bisa vertex. Yang ngambil teori graf, saya sudah pernah menjelaskan apa itu vertex, yang belum berarti titik atau simpul. Kemudian ada arrow atau arch, itu namanya busur berarah. Nah, gini. Hmm, Yang hitam-hitam ini namanya vertex. Ini namanya arc atau arrow, tanda panah. Jadi ada dua metode, ada AON, ada AOA. Kalau out itu titik dia menunjukkan kegiatan, jadi titik-titik ini perfectnya ada menunjukkan kegiatan. Kalau AOA tanda panahnya menunjukkan kegiatan. Artinya semuanya sama. Jadi prinsipnya AO, activity on node, titik itu yang menunjukkan activity-nya kegiatan. Kalau activity on arrow, tepat, tanda panah yang menunjukkan kegiatan. Jadi kalau AO, nah ini kegiatannya, kalau kegiatannya AB gitu. Kalau activity on arrow, kegiatannya di sini A. Ini kan vertex 1, vertex 2. Gitu. Nih, project kan biasa selalu berkaitan dengan waktu. Jadi waktu harus sesungguhnya sebaik mungkin sampai semua project itu selesai. Jadi kalau project itu kita harus tahu ada sekumpulan kegiatan.
kegiatannya apa saja. Daftar kegiatan yang mendahului, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, urutannya dengan nanti kegiatan. Nah, ada dua model pada jaringan kerja. Yang tadi udah saya singgung sebentar. Ada namanya model tadi AON, Activity on Load. Pada model ini kegiatan dinyatakan oleh sebuah vertex. Kegiatan yang mendahului dinyatakan dengan unsur berarah dan durasi atau lama kegiatan dinyatakan sebagai bobot. Ini AON. Jadi kalau kegiatan satu, kegiatan B, waktunya misalnya 5 hari kah, 5 jam kah gitu. Ini AON. Kalau AOA atau activity on art, activity on art ini kegiatan dinyatakan dengan sebuah unsur. Jadi gini, nah ini kegiatannya A, artinya misalnya. Lihat kan bedanya. Ada kegiatan B, ini tadinya. Jadi dari A ke B, jadi kalau dari A ke B berarti A dulu 5, baru ke B 7. Kalau dari seperti ini langsung anak dari A ke B. Yang paling sekarang modern itu yang dipakai itu AOA. Itu yang paling modern. Tapi kalau kamu browsing di buku-buku atau di online gitu ya atau di YouTube orang, ada juga yang masih pakai AOA. Terserah lah, selera ya, selera mengerjakan. Tapi yang paling sering digunakan sudah AOA. Nah, ini contohnya yang saya bilang kenapa kalau teknik sipil belajar ini. Ini ada contoh proyek sederhana pembangunan sebuah kebun kecil, small garden. Nah, ini proyek sederhananya. Ini dosennya tahu lah apa duluan, mau pasang atap dulu atau ngecor dulu. Nah, gitu. Ini udah dikasih tahu. Kita nggak belajar ke urutan pengerjaan proyek. Ini udah diberikan. Daftar urutan kegiatan sudah diberikan. Jadi kita nggak usah mikir mana yang dulu, mana yang terakhir. Jadi contohnya ini, kalau membangun sebuah garden yang pertama gambar rancangan dulu, gambar desain. Bentuknya mau gimana ya kan? Dan terus perizinan bangunan. Yang B menyelesaikan semua kegiatan berhubungan. Ada namanya kegiatan C, memasang fondasi. Kegiatan D menyiapkan semua material. Yang E membangun dinding. F memasang atap. G kita install listrik, yang H mengecat, yang I mendesain interior dalamnya. Jadi dari kegiatan A, B, C sampai I ini ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita lakukan sampai kegiatan lainnya dilakukan terlebih dahulu. Contohnya, tidak bisa dilakukan kalau si dinding belum selesai, benar nggak? Ya kan? Nggak bisa dilakukan kalau si dinding belum selesai. Tapi kalau desain interior, namanya desain saja bisa dilakukan dari awal sebelum bangunannya selesai. Desain dalamnya, ya kan? Gitu. Kayak gini, membangun dinding tidak bisa dilakukan sebelum memasang fondasi. Kira-kira gitulah. Dia harus beres dulu. Sama juga menginstal listrik. Install listrik itu kalau semuanya beres, baru kita install. Kalau udah bisa. Sampai situ dulu. Ada bayangan belum keterurutan kegiatan ini? Ada pertanyaan kan? Sampai situ dulu. Kalau saya kecepatan di info, paham kah? Oke, saya lanjut ya. Kalau udah ada. Nah, ini katanya gini. Jadi kan tadi itu kenapa kita pakai kegiatan namanya A, B, C, D sampai I kan panjang. Mau nulis menggambar rancangan, menyelesaikan. Jadi kita perlu namanya inisialisasi variabel untuk kegiatan. Nama masing-masing kegiatan diinisialisasikan dalam bentuk variabel A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini A itu kerjanya harus dahului B, C, D, I. B itu harus mendahului C. C itu harus mendahului I. Nah, ini diberikan si informasi ini. Itu ya. Nah, dari yang panjang-panjang ini, informasi ini, kita akan gambar yang namanya jaringan kerja atau network. Gambarnya seperti ini. Yang tadi katanya A itu harus mendahului B,
Ini kan aku harus mendahului B, mendahului C, mendahului D, ya kan dari A ke E banyak nih. Lihat, baru ada berapa vertex ya? Ini vertex nih ya, vertex itu simpul A, B, C, D itu simpul. Kalau A itu yang kan busur-busur yang punya panah, busur beraras ya. Ini aja ada 9. 9 kegiatan aja sudah serumit ini ya, seperti rambut atau benang kusut. Artinya kalau semakin banyak, ya semakin complicated gambarnya. Benar kan? Semakin banyak, berarti semakin complicated gambarnya. Nah, gambar yang tadi seperti benang kusut ini bisa kita selesaikan menjadi gambar yang rapi seperti ini. Kita gambar rapi seperti ini. Jadi kalau dari sini, ini model yang kita pakai namanya Activity on Art. Ini namanya AOA modelnya. Sorry, sorry. Ini Activity on Note ya. Note ya. Ini kan note-nya itu aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi kalau lihat gambarnya ngerti nggak? A kerjakan dulu baru ke B. B kerjakan baru C. C kerjakan dulu baru E. Tapi E ini belum bisa. Harus dulu ini. A kerjakan ke D. D sudah baru E. Jadi E ini sebenarnya menunggu si C dan si D. Paham? E itu mengerjakannya menunggu si C dan si D. E, kegiatan E dikerjakan selesai menjadi F kerjakan menjadi G. Kalau G selesai, boleh kerjakan H dan boleh kerjakan I. Dari gambar ini, artinya itu kerjakan yang penting G selesai dulu. Nggak harus tunggu H-nya selesai atau belum. Angka urutannya paham nggak? Kayak gini, kegiatan F. F itu terjadi kalau E-nya selesai. Si E ini tidak bisa dikerjakan kalau C dan D belum selesai. Paham ya? Tapi kalau sudah kerjakan A, boleh kerjain B, boleh kerjakan D. D ini dan nunggu yang lain. D itu cuma nunggu si A ini lah. Oke, gitu ya. Nah, ini ada data. Nah, ini kalau dari kita, orang matematik, kita ada kasih datanya ini. Ini ada urutan kegiatan A, B, C, D sampai I. Ini ada kegiatan yang mendahului. Kalau kita pasti ada gini. Daftar hadir e-learning nanti tolong diisi ya. Daftar hadir e-learning sudah saya buka. Titik. Kalau tanda strip lihat A, kegiatan A strip. Jadi A itu paling duluan. Tidak ada kegiatan yang mendahului A. B, kegiatan B yang mendahului siapa? A. C yang mendahului siapa? B. D yang mendahului A. E yang mendahului C, D. F mendahulunya E. Seterusnya gitu. Dari data ini kita bikin namanya network. Ini namanya network. Jaringan kerja. Bentuk-bentuk diagram panah yang kerja itu namanya jaringan kerja. Nih ya, nah, sekarang kita coba. Dari gambar tabel ini, kita akan coba digambarkan jaringan kerjanya. Ini namanya activity on node. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling sering itu seperti ini. Activity on art. Jadi saya mengajarkan yang sudah update ya, activity on art. Oke, nah, ini saya buat on ya, activity on node. Habis ini kita buat activity on art. Saya coba, kita coba gambarnya. Kegiatannya itu berarti dari A sampai H. Oke, kegiatannya dari A sampai H. Di sini kita buat. Jadi dari sini deh. Nih, gambarnya dari sini dulu ini. Kegiatan A paling duluan nih. Jadi saya buat vertex 1. A, lihat A. Tidak ada kegiatan yang mendahulunya. Berarti A paling duluan. Sudah A, lihat. Sudah. Terus B. B itu sebelumnya A kan? B itu sebelumnya A.
Jadi kasih lingkaran nomor 2, ini B. Dari gambar kita bisa lihat nih, A sebelumnya tidak ada siapa-siapa karena straight kegiatan mendahulunya. B sebelumnya A, benar nggak? Terus C, lihat C sebelumnya B. Nanti kasih lingkaran ketiga C. C sebelumnya B. Terus D sebelumnya A. D itu sebelumnya A. Kamu nggak boleh gambar sudah C jadi D, tidak boleh. D sebelumnya A, berarti di sini. Nanti baru dikasih nomor disuruh pakai. Kalau enggak buat nomor 4, sini nomor 5. Paham sampai situ? E, sebelumnya C dan D. C dan D itu merger, namanya merger. C dan D merger menjadi E. Jadi kalau merger ini dekatkan. C dan D ini didekatkan. Jadi gambar tadi dia dulu, saya rapikan. C tadi. Jadilah activity yang namanya E. C dan D hasilnya E. Jadi E sebelumnya C dan D. Kemudian F sebelumnya E. F, F sebelumnya E. G sebelumnya F. G sebelumnya F. I sebelumnya G. I sebelumnya G. Tapi H juga sebelumnya G. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak ini? Kamu harus bisa gambar network, baru bisa belajar sampai nanti kita akan pertemuan ke-15. Jadi dari saya pertemuan 9 ini artinya kalau gambar network ini salah, otomatis koreksian baik metode PERT dan CPM semuanya salah. Itu paling enak koreksinya. Dari awal salah, otomatis yang bawahnya salah semua. Gitu. Terus gambarnya itu tiap orang pasti akan berbeda. Saya tadi seleranya turun-turun ke bawah kan. Kamu lihat di gambar sebelahnya. Saya kasih lihat gambar dulu. Nah, sorry, ini gambar yang tadi. Ya, ini gambarnya sama. Gambar yang 5.2 ini sama seperti gambar warna merah saya ini. Tadi kan saya terbatas space-nya ya. Saya nggak bisa ke kanan, jadi saya gambarnya dari atas ke bawah. Kalau kamu di buku tulis atau di paper kamu kan bisa nih dari kiri ke kanan. Jadi seleranya akan berbeda gambar. Yang penting informasi yang diberikan itu benar. Itu aja. Lihat ini A. Sebelumnya sendirian. B sebelumnya A. Ini sama. Ini B sebelumnya A. C sebelumnya B. C sebelumnya B. D sebelumnya A. D sebelumnya A. E itu C dan D. E itu C dan D. F sebelumnya E. F sebelumnya E. G sebelumnya F. G sebelumnya F. Sama kan? Udah G-nya berarti A. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi kalau belajarnya mungkin dari lihat tabel ini di close dulu jawaban akhirnya dari tabel ini kamu coba gambar network sendiri. Oke, networknya. Nanti cek benar atau enggak. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, kita selalu memulai suatu kegiatan dari satu simpul, dari nomor satu. Kalau mulainya satu, endingnya tuh kalau bisa dibuat satu. Jelas maksudnya tuh. Jangan nyabang-nyabang. Gantung kan kalau seperti ini. Di ini ada vertex, di H ada vertex. Jadi kita gabung. Jadiin dia satu vertex. Jadi nomor 7. Jadi starting point, titik awal kita ada satu. Ending point ada di nomor 7. Jadi tidak ada cabangnya tuh mengangat gitu ya, bercabang nggak jelas. Mulai bersama dan endingnya juga bersama. Itu. Paham kan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oke, saya lanjut ya.
Interupsi aja kalau misalnya ada yang tidak paham. Oke, kalau proyeknya besar. Jadi proyeknya besar kita punya satu nih kegiatan yang namanya planning phase, tahap planning, perencanaan. Sama, semua hal kegiatan pasti ada tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan itu apa? Please lah mendaftar terhadap kerjaan apa atau kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Tentu sih kebutuhan kebutuhan sumber dayanya apa aja, butuh alat-alat apa, butuh material apa. Kalau kita planning selesai, kita baru namanya scheduling, baru kita jadwalkan, baru kita jadwalkan. Kita jadwalkan actual jobnya, masing-masing berapa, urutannya apa, baru kita hitung waktu penyelesaian yang diharapkan. Oke, next, ada namanya kontrol phase, tahap kontrol. Kita harus dikontrol nih. Misal bagian ngecek itu 2 minggu, ya udah 2 minggu kontrol, jangan sampai lewat. Karena kalau suatu project udah pasti tahu lah. Kalau dia mau lewat, berarti kamu bayar waktu kamu lebih banyak, gitu kan? Apalagi kalau sudah tahu mungkin kita sudah sering bicara kalau waktu harian, lama-lamain kerjaan biar dia dapat upah lagi, gitu kan? Nah, makanya butuhnya kontrol sama bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya semennya 10 sak, jangan sampai dia melebihi dari yang kita jadwalkan atau kita hitung dari awal. Oke, ini materi yang untuk hari ini. Oke, kenapa ada yang chat ya? Suaranya kecil, masih kecil nggak suaranya? Masih, Bu. Kita nggak bilang jangan chat, saya nggak akan chat. Ini masih kecil nggak? Aman, Bu. Terdengar jelas, Bu. Aman, Bu. Dari tadi kecil ya? Enggak, Bu, kadang-kadang. Mungkin sinyal ya. Dan mungkin juga kamu ada yang saya lihat tuh ada yang masih di bus-bus tuh. Mungkin juga sinyal deh kali ya. Ya, sorry, salah. Itu materi yang pertemuan hari ini. Saya share ke yang pertemuan 10 ya. Kita akan belajar cara menggambarkan terlebih dahulu. Itu belum PowerPoint-nya. Sudah muncul? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Nah, dari network tadi, sebenarnya saya nanti kalau di tatap muka saya mau ngajarin networknya lebih banyak. Itu baru satu contoh dari tadi networknya. Kita akan bahas network lebih banyak. Nah, ini network, karena sudah network, saya akan bahas tentang physical set method. Jadi, harus bisa gambar jaringan dulu, baru bisa belajar metode. Nah, ini contoh yang lain nih. Ini contoh yang lain. Saya ambil contohnya. Kita punya project A sampai F. Terus ada namanya kegiatan yang mendahului. Ini kegiatan yang mendahului. Dan ini ada durasi. Durasi itu beda-beda. Ada yang satuannya minggu, satuannya hari, bulan, beda-beda lah ya satuannya. Nah, sekarang kita akan gambar. Ini udah digambarkan sebenarnya di sini. Kanannya ya yang kurang oke gambarnya. Oke, saya bantu gambar ulang. Jadi, kegiatan yang pertama satu nih. A tidak ada yang mendahului, berarti ini A. B juga tidak ada yang mendahului. Gitu. Betul kan? A strip kegiatan mendahului. B kegiatan mendahulunya strip. Jadi ke sini A itu strip, B itu strip. Nah, makanya gambar network saya bilang tidak mungkin bisa sama persis. Sama persis itu nyontek. Saya seleranya A-nya di atas, B-nya di bawah. Selera mungkin beda kayak di bawah nih, gambar bawah.
A-nya yang di bawah, B-nya di atas. Itu ya. Next, C. C kegiatan sebelumnya apa? A dan B. C kegiatan sebelumnya A dan B. Jadi kalau saya buat A dan B, saya merger, saya gabung gitu ya. Nih, A dan B, ini B tadi ya. Nih, saya merger jadi C. Benar kan? C sebelumnya A dan B. Benar nggak? Bu, ngapa yang B di mergerkan ke A nih? Ada contoh yang lain. Tadi kan ini A ya, ini B. Tadi saya buat B-nya tuh ke A kan. Bu, kalau ganti deh, A-nya yang turun ke B, boleh, nggak masalah. Sama kan? Terserah. Oke, ini udah beres nih. Kegiatan yang D sekarang. Kegiatan yang D itu sebelumnya A. Kegiatan D, kegiatan yang mendahulunya A. Kalau saya buat seperti ini, salah gambarnya. Tahu nggak kira-kira kenapa D ini salah? Tahu nggak kenapa D ini salah? Gambar D saya ini kenapa salah? Katanya D itu sebelumnya A. Benar nih D sebelumnya A, tapi ini salah. Kenapa tahu nggak salah? Kenapa? Karena D juga sebelum B, Bu. Betul. Jadi D itu di tabel dia cuma ngomong sebelumnya A. Jadi jangan gambar seperti punya saya ini. Kalau seperti ini D itu sebelumnya B juga ikut. Padahal dia cuma mau A. Nah itulah kita butuh yang namanya dummy. Jadi gambar ini nih, gambar awal saya ini semuanya saya hapus. Itu salah. Jadi gambar itu tak bisa sekali benar. Nasib itu namanya kalau sekali sudah lihai lah ya. Sudah terbiasa dengan rapi. Jadi untuk AB, ya kan A sebelumnya tidak ada, B sebelumnya tidak ada. Jadi saya bikin nomornya enggak salah ya, 2, 3. Mau 3 di atas, 2 di bawah juga boleh. C sebelumnya A dan B. Tapi D sebelumnya A. Nah ini saya buat D nih. Nah kalau gambar seperti ini udah benar kan? D sebelumnya A. B-nya udah ikut. C sebelumnya A dan B. C sebelumnya A dan B. Bikin satu activity dengan bentuk putus-putus, kita buat namanya D, dummy. Paham nggak? Jadi A ini dihubungkan oleh si putus-putus ini, tarik ke bawah, ketemulah dengan B, jadilah activity namanya C. Paham nggak? Dummy ini cuma si bala bantuan untuk menghubungkan A dan B, jadinya C. Paham? Kenapa D-nya panahnya ke bawah ya, tidak ke atas? Kalau B-nya saya bawa ke atas, kasihan si D nih. D itu kan sebetulnya cuma A, B-nya nggak ikut. Jadi ini dummy. Paham? Ada yang bingung nggak sampai sini? Kita akan ada kuis ya di pertemuan ke-12. Kalau tidak paham, saya ulang. Paham nggak sampai sini dulu? Saya lanjut dulu. Kalau kegiatan sebelumnya D. Ya kan? Sebelumnya D. Terus F sebelumnya C dan E. Oh, C dan E merger kelas. C dan E di sini kasih lingkaran. Dan inilah kegiatan F. Beres. Kasih nomor 4, 5, 6. Paham? Atau gambar yang lainnya ada di sini, yang di bawah. Ini saya kasih panahnya biar. Nah, gitu. Oke, gambar bentuk lainnya yang di bawah. Terus kenapa kegiatannya itu ada angka durasi? Atau 14. Kalau kamu sudah nulis hanya di atas, 14 itu deketin dengan panah. Buat yang rapi, jangan melayang-layang antara huruf dengan angka. Terus gambar network ini kasihlah space yang besar. Kenapa jangan impit-impitan, nanti angka di ujung-ujungnya mau kita kasih angka. Kebayang ya, saya kasih lihat. Kebayang kalau kamu mepet alangkah complicatednya dan ramenya sampai mata saya minus pun susah lihatnya. Jadi gambarlah di space yang besar. Nah, kegiatan A sudah. A tadi activity duration-nya 14.
B durasinya 3. Nah, silakan lengkapin aja. Kalau B-nya di bawah, 3-nya di atas, jangan di samping B. Dibuat serapi mungkin lah. C-nya 3 nih durasinya. D durasinya 7. E durasinya 4. F durasinya 10. Bagaimana dengan D kecil tuh dummy? Durasinya 0. Yang namanya dummy durasinya 0. Ada, adakah pertanyaan sampai sini? Izin Ibu, Kenapa? masih bingung yang garis bawah itu Bu, yang mau ke C. Oke. Yang mau kecil ini kamu mau screenshot dulu. Saya gambar ulang. Ya. Kalau enggak saya ada record ini ya. Nanti kamu ulang-ulang lagi. Saya record. Saya kontak ke YouTube. Nanti saya kasih linknya di pertemuan 9. Link rekaman kuliah hari ini. Nah, ini saya hapus. Kita bikin lingkaran nih. Lingkaran nomor 1. Ke A tidak ada kegiatan yang mendahului. B tidak ada kegiatan yang mendahului. Seperti itu kan? Ini beres. Sampai sini ngerti? Ngerti Bu? Nah, C, sebelumnya A dan B. C Mm-mm. sebelumnya A dan B. Baik, aku naikkan B ya, yang A dan B. Nih, aku naikkan ke sini itu. Baru C. Ini kan, sampai di sini masih benar kan? C itu sebelumnya A dan B. Benar nih, C sebelumnya A dan B. Kita kerjakan yang D nih. D sebelumnya A. Seperti saya bilang tadi, kalau saya buat seperti ini, benar nggak D-nya tuh? D sebelumnya A, tapi kalau gambarnya seperti ini, D itu sebelumnya A dan B, benar nggak? A dan B berkumpul lah di lingkaran ini. Saya kasih nama lingkarannya nomor 2. Nih, A dan B berkumpul baru ke D. Tapi D itu cuma maunya A di data tabel ini, tidak ada B. Jadi tidak bisa digambarkan seperti ini. Kalau tidak bisa gambarnya seperti ini, saya hapus nantinya di sini. Posisi A biarkanlah di bawah, jangan di merger. Tuh, ya kan? C, C itu A dan B. Terus D itu sebelumnya A. D itu sebelumnya A. Saya gambar D dulu nih. Dari gambarnya benar nggak? D sebelumnya A. B-nya ada ikut. C sebelumnya A dan B. Jadi kasih panah nih. Kasih panah. A ini diajak gabung ke atas. Kasih tanda panah. Artinya dari kegiatan A nomor 3 ini dinaikkan ke atas gabunglah dengan nomor 2 jadinya kegiatan yang namanya C yang ini namanya dummy. Paham nggak? Paham Ibu, terima kasih Bu. Nah, terus sudah C apa lagi? D sudah D ya. E itu sebelumnya D. Terus C dan E lah. C dan E merge lah C dan E. Jadi activity yang namanya F. Nah, beres. Nah, itu ada gambar netbooknya itu tidak unik. Setiap orang punya gambar yang berbeda-beda. Pahamkah? Caranya perbanyak cara menggambar ini. Tutup jawaban saya ini, silakan gambar pribadi. Terus durasinya tinggal ditulis durasinya. Kalau A itu di bawah 14 itu di sini ada deketin dengan panah. B-nya 3, dami itu pasti 0. C itu 3, D itu 7, E itu 10. Seperti itu. Jangan dibuat sebelah-sebelahnya, jadi tidak enak lihatnya. Ini saya bilang tadi, dummy itu kalau kita pakai kalau terpaksa, tidak boleh boros-boros pakai dummy. Jadi kamu pakai dummy lah 10 sampai dummy-nya enggak. Dummy dipakai kalau terpaksa. Ini ada aktivitas D. Oke, bentar ya, saya ngecek sebentar.
Nih, aktivitas D. Suaranya kedengeran nggak? Sudah kedengeran suara Ibu? Kedengaran, Bu. Nah, ini aktivitas D. Aktivitas D untuk menghubungkan kegiatan mendahului. D itu tidak ada di dalam daftar kegiatan. Tidak ada di sini nih, D kecil nih. Tidak ada daftar. Makanya kita pakai D kecil karena ini D besar. Nanti bingung. Disebut dengan kegiatan tambahan atau dummy. Dummy muncul ketika proyek itu ada dua atau lebih aktivitas yang beberapa tapi tidak semuanya mendahului. Jadi gini. Nah ini atau ada di sini. Nah, irisan lah namanya ya. Kalau kita belajar himpunan namanya irisan. Jadi C sebelumnya A, D juga sebelumnya A, tapi C itu sebelumnya AB, D-nya ada B. Nah, itulah kayak gini dibutuhkan yang namanya dummy. Nah, next kalau ini jadi intinya dari tadi manajemen project itu sudah pasti dari awal ini menentukan minimum waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project dan jadwal. Kita pasti butuh waktu yang paling minimum dengan biaya yang minimum juga. Oke. Nah, ini akan kita bahas ya. Ini minggu depan saya bahasnya. Kenapa ini maju-majunya, cara kerjanya. Pastikan dulu bahwa kamu bisa gambar jaringan. Ini ada latihan di slide ini. Ini PPT ini ada pertemuan 10. Silakan cobakan gambar network yang ini. Cobalah gambar network yang ini. Oke. Silakan dicoba gambar network ini. Kamu submit dengan saya minggu depan pas pertemuan kita. Gambarkan dengan versi kalian sendiri. Untuk ini ya, saya nih gambar yang ini sama yang ini. Silakan gambarkan network seperti yang tadi. Oke? Nah, itulah saya bilang nih yang tadi angka-angkanya saya mau kasih lihat nih. Ini saya gambarnya dalam bentuk yang sangat sempit, ya, screen-nya terbatas. Kebayang nih di sekitar vertex atau node ini banyak angka, makanya angkanya harus rapi. Karena dari angka ini akan kita salin ke dalam tabel. Semakin rapi kita penulis yang di network, jadi semakin mudah kita nyalinnya ke dalam tabel. Oke, jadi minggu depan siapkan pena 3 warna di kelas akan saya ajarkan. Ini jadi tugas kalian ini, ya ini tugasnya. Gambarkan network, submit dengan saya minggu depan. Ini dan ini. Gambarkanlah versi network masing-masing. Mau dari kiri kanan, atas bawah, dari bawah ke atas pun boleh kok. Misalnya gini ya, ada gambar. Aku lihat dari sini, nah dari bawah naik 2 misalnya ya. Naik ini boleh, tidak masalah bacanya. Yang penting informasi yang diberikan sama. Gitu. Oke. Jadi tugasnya ada 2 ya, ini networknya 1 dan 2. Yang ini kedua, yang ini yang pertama. Ada pertanyaan dari sampai sini. Minggu depan bawalah warna spidol atau pena lah ya, pena 3 warna. Nanti saya akan jelaskan mengapa sih harus ada warna. Kalau 1 warna aja kenapa, Bu? 3 warna akan memudahkan kita untuk memindahkan data pada gambar ini ke dalam tabel. Ya, kamu punya lah warna apa aja lah 3 warna. Ada tuh pena hitam pensil sama satunya warna apa. Oke? Nah, minggu depan saya akan bahas cara kerjanya. Nah, saya akan ajarin gimana sih ngisi angka-angka di sini. Angka ini bisa diisi kalau networknya benar. Makanya pastikan semua harus bisa buat network. Kita baru bisa belajarnya. Ya, pastikan networknya harus bisa. Kalau enggak, kita nggak bisa ngitung benar-benar. Ada yang masih bingung nggak tentang networknya? Kalau ada, saya ulang. Adakah yang masih bingung networknya?